adik-adik semua, kembali lagi dengan video dari IPS Education bersama Kak Rizky. Di video kali ini Kak Rizky mau ajak kalian semua, anak SMA yang ada di kelas 10 untuk belajar fisika materi gravitasi. Tetap simak videonya karena di video ini akan dilengkapi dengan contoh soal. Nah, gravitasi ini pengertiannya adalah gaya tarik-menarik antara dua benda yang memiliki massa di alam semesta. Contohnya adalah gaya tarik-menarik bumi dan benda-benda yang ada di dalamnya. Nah, kayak kita ini, kita bisa berpijak di atas permukaan bumi karena adanya gaya gravitasi. Oke, sekarang kita langsung masuk materinya ya. Nah, yang pertama, di materi gravitasi ini akan ada dua bahasan utama ya adik-adik, yaitu yang pertama adalah gaya gravitasi. Oke, gaya gravitasi notasinya adalah F, sama seperti gaya pada umumnya. Oke, nah rumus gaya gravitasi sendiri adalah F sama dengan G besar dikali dengan M besar, M kecil dibagi dengan R kecil kuadrat. Oke, nah G besar di sini adalah suatu besaran ketetapan nilai gravitasi. Nah, besarnya berapa, Kak? G ini adalah 6,67 dikali dengan 10 pangkat min 11. Nah, satuannya adalah Newton meter persegi per kilogram persegi, kilogram kuadrat. Nah, itu artinya apa adik-adik? Artinya gaya ini nanti satuannya harus dalam Newton. Massa satuannya harus dalam kilogram. Sedangkan R adalah jarak, ini harus satuannya adalah meter. Oke, jadi M ini adalah massa. M ini adalah massa benda, sedangkan R ini adalah jarak. Nah, F sendiri nanti satuannya itu dalam Newton ya adik-adik. Oke, ini gaya gravitasi. Sekarang yang kedua itu ada yang namanya kuat medan gravitasi. Kuat medan gravitasi atau biasanya kita kenal dengan percepatan gravitasi, ya, atau percepatan gravitasi. Nah, notasinya adalah G kecil adik-adik, ya. Rumusnya G dikali dengan M besar saja per R kuadrat. Oke? Nilai ketetapan G-nya sama seperti gaya gravitasi. Oke, sekarang kita bahas satu-satu mulai dari gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini adalah gaya tarik-menarik antara dua benda yang memiliki massa di alam semesta. Oke? Contohnya ya. Contohnya ini misal ini adalah bumi. Ini adalah bumi. Oke, dan semisal ini adalah kalian di atas permukaan bumi. Oke, nah bumi ini memiliki massa yang kita namakan dengan M besar. Oke, nah kalian juga memiliki massa yang dinotasikan dengan M kecil. Oke, nah pusat bumi. Oke, pusat bumi, jarak dari pusat bumi menuju kalian adalah yang disebut dengan R. Oke, itu yang pertama. Yang harus kalian pahamin konsepnya. Yang kedua, semisal ada dua benda. Ini benda satu, kemudian ini benda dua. Nah, tentu dia punya gaya tarik-menarik. Kalau ada gaya tarik benda satu akibat benda dua. Jadi satu ini ditarik oleh dua. Maka namanya di sini adalah gayanya F12. Oke, sebaliknya.
juga sama. F gaya gravitasi benda 2 oleh benda 1. Nah, oke. Sekarang gimana kalau bendanya ada 3? Ada 3 benda. 1, 2, dan 3. Sama adik-adik. Benda 1 ini akan mengalami tarikan, akan tertarik oleh benda 2. Yang namanya F1 oleh 2. Nah, yang kedua dia juga ternyata mengalami gaya gravitasi, gaya tarik oleh 3. Maka F1, 3. Gitu ya adik-adik. Nah, sedangkan 2 ini hanya mengalami gaya tarik yang pertama oleh 1. Berarti ini namanya F2, 1. Nah, ternyata dia juga mengalami gaya tarik oleh 3. Maka namanya jadi F2, 3. 3. Benda ketiga juga sama seperti benda 1, dia mengalami 2 gaya tarik. Yang pertama akibat benda 1, yang kedua adalah akibat benda 2. Oke? Nah, itu gaya yang ada di benda-benda tersebut. Sekarang gimana resultannya? Kita mulai dari yang pertama ini. Resultan yang di sini. Gini ya adik-adik. Nah, maka resultan gayanya adalah F12. Ke kanan kita asumsikan positif, ke kiri kita asumsikan negatif. Oke? Nah, tapi adik-adik, besaran gaya ini nilainya adalah mutlak, selalu positif. Tapi dia memiliki arah. Sama seperti vektor. Oke? Jadi dia bisa ke kanan atau ke kiri sesuai dengan besaran gayanya. Semisal F12 memiliki F12 ini contohnya 10 Newton. Sedangkan F21 ini adalah 5 Newton. Oke? Nah, maka F12 ini menjadi 10 dikurang dengan 5. Tapi nilai mutlak adik-adik ya, kebetulan ini sama-sama positif. Besarnya adalah 5 Newton. Nah, karena gaya yang terbesarnya adalah gaya tarik ke kanan, maka arahnya adalah ke kanan. Nah, yang ini masih dasarnya hampir sama seperti vektor. Sekarang kita coba kerjakan contoh soal yang sedikit bentuk penerapannya. Contohnya seperti ini. Benda memiliki berat 40 Newton ketika di permukaan bumi. Sekarang, jika benda tersebut berada pada ketinggian 2R dari permukaan bumi, maka berat menjadi... Nah, supaya mudah kita gambarkan dulu. Benda memiliki berat 40 Newton ketika di permukaan bumi. Garis kimi misalkan ini adalah bumi. Oh maaf, ini kurang ke bawah. Coba kita gambarkan seperti ini. Ini adalah bumi dengan notasi B. Ada suatu benda yang masanya 40 Newton. Tapi ketika berada di permukaan bumi, kita sebut saja ini benda A, gitu ya. Nah, sekarang benda tersebut berada di ketinggian 2R dari permukaan bumi. Sekarang ketinggiannya adalah 2R di atas permukaan bumi. Nah, ini adalah 2R. Gitu ya adik-adik. Sekarang bendanya ada di sini. Ya, kita namakan dia B, benda B sekarang. Nah, sekarang yang ditanya berapa berat yang dimiliki oleh benda tersebut karena udah lebih tinggi dari permukaan bumi. Nah, caranya kita cukup menggunakan rumus gaya gravitasi. Nah, berat di sini
kita lihat satuannya. Satuannya sama-sama satuan gaya, sama-sama satuan Newton. Cuma kita bedakan notasinya. Oke? Yang pertama, kita tuliskan dulu. Kalau mengerjakan soal seperti ini cukup memakai perbandingan ya adik-adik. Kita bandingkan sekarang. WA atau FA gitu ya per WB. Oke? Nah, WA sendiri rumusnya adalah GMM per R kuadrat. G M per RA gitu ya, RA kuadrat. Nah, sekarang B. G-nya besarnya tetap sama. M dibagi M per RB kuadrat. Nah, sekarang gini adik-adik, besaran gravitasi ini adalah sama, maka bisa dicoret. Massa tidak disebutkan di soal, maka bisa diabaikan. Gitu ya. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah WA-nya dan RA-nya. WA yang pertama adalah 40 Newton. Gitu. Sekarang WB-nya ditanyakan, maka tetap WB. Nah, kemudian kalau kita ketemu yang seperti ini, ya adik-adik, ini kan sama seperti 1 per R kuadrat A dibagi dengan 1 per R kuadrat B. Nah, kalau pembagian itu kan tinggal kita balik ya. Kita balik jadi dikali dengan R kuadrat B per 1. Oke, jadi ini sama saja. Tinggal kita salin RB dibagi dengan RA. Jangan lupa kuadrat. Ya, kita masukin RB-nya dulu sekarang. RB itu adalah jarak benda B terhadap pusat bumi. Ingat ya adik-adik, terhadap pusat bumi. Nah, jarak permukaan ke pusat bumi adalah sebesar jari-jari bumi, yaitu R. Maka RB-nya adalah 2R ditambah dengan R, atau 3R. R kuadrat ya. Oke. RA sudah jelas. Dia ada tepat di permukaan bumi, maka jaraknya hanyalah R. Nah, kita salin ya. 40 Newton per WB sama dengan 9R kuadrat dibagi dengan R kuadrat saja. R kita coret. WB adalah, kita kali silang ya, 40 Newton dibagi dengan 9. Hasilnya adalah 4,44. Coba kita hitung dulu ya. 40 kita bagi 9, maka hasilnya adalah ya 4,445 Newton. Nah, ini adalah berat benda B saat ketinggiannya di atas 2R. Oke, selanjutnya kita bahas masalah kuat medan gravitasi. Oke, sekarang kita bahas kuat medan gravitasi. Sebenarnya dia sama seperti gaya gravitasi, hanya perbedaannya gini adik-adik. Kalau tadi gaya gravitasi itu kan antara dua benda ya, yang punya massa dua-duanya. Nah, kalau di kuat medan gravitasi ini benda satu, tapi benda yang lainnya ini massanya diabaikan. Oke, ini adalah massanya diabaikan. Tapi gayanya tetap sama. Semisal di sini ada daya tarik benda P oleh benda satu, maka namanya GP1. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan gitu ya. Nah, tapi ada catatan kalau G ini adik-adik, dia sudah punya besaran ketetapan. Hasil dari perhitungan ini, gaya gravitasi dikali massa bumi dikali jari-jari bumi. Besarnya adalah 9,81 meter per second
kuadrat. Atau kalian boleh pakai pendekatan 10 meter per second kuadrat. Tergantung yang mana yang diketahui di soal gitu ya adik-adik ya. Nah itu dia kuat medan gravitasi. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan dari gaya gravitasi. Gimana? Gampang ya adik-adik materi gravitasi? Nah untuk lanjutannya silakan simak video dari IPS Education selanjutnya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe channel IPS Education. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian juga. Dan tetap latihan agar kalian semakin pintar. Sampai jumpa dengan video IPS Education selanjutnya. Dadah!